Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita kembali bisa berkumpul untuk kembali menikmati persekutuan bersama-sama melalui media yang ada ini. Juga kita bisa diizinkan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji-muji Tuhan di keluarga kita masing-masing. Kita percaya Tuhan disenangkan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang telah memanggil kami, menguduskan, mengampuni, melayakan kami, menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Malam hari ini, biarlah pujian pengagungan yang lahir dari keluarga kami, dari hati yang mengasihi, kiranya senantiasa terus menyenangkan hadirat-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, memberikan wawasan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan senantiasa menerangi dan menuntun kehidupan kami sampai kemuliaan Tuhan penuh atas hidup kami. Dalam Kristus, pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Haleluya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih dalam situasi di mana kita memperingati Roh Kudus yang sudah dianugerahkan. Roh Kudus yang sudah dan terus berkarya sampai kita kembali ke dalam kemuliaan. Pada malam hari kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Malam hari ini kita berbicara tentang kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa yang kita tahu, tapi dia adalah pribadi dan tenaga yang menyertai. Ketika Yesus mengutus murid-murid, dia memberikan tenaga dan kuasa. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak hanya memahami pribadi Roh Kudus sebagai roh yang menyertai, tapi dia juga tenaga, ya. Dia juga kuasa otoritas itu yang memampukan kita. Dan kita percaya Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, ya, sebagai sumber. Nah, ketika Roh Kudus diberikan kepada orang percaya, yang dikatakan orang percaya tidak sendiri, tidak yatim piatu, tapi Roh Kudus akan mendiami kamu, mendiami saya dan saudara. Kalau dia yang adalah kekuatan, dia memenuhi orang percaya, dia yang adalah sumber pengharapan, memenuhi saya dan saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena kita percaya, ya, di dalam iman kita, kita sungguh-sungguh beroleh kekuatan oleh Roh Kudus yang berlimpah-limpah dalam pengharapan itu. Ini sangat luar biasa. Ini janji bahwa Allah yang sumber pengharapan itu akan mengejawantah, menjadi kekuatan, menjadi tenaga. Untuk apa? Untuk memiliki pengharapan, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus yang akan membuat kita berharap secara berbeda. Maka ketika Roh Kudus memenuhi, kita tidak lagi berharap kepada manusia. Saya selalu katakan, ya, bukan berarti kita tidak boleh saling bertolong-tolongan. Keliru rasanya kalau kita memahami seperti itu. Alkitab kita banyak berbicara untuk saling tolong-menolong, ya. Menjadikan Tuhan satu-satunya sumber pengharapan, ya. Ini harus dipahami secara betul-betul, ya. Saudara bisa berbagi cerita, sharing dengan sesama untuk beroleh kekuatan. Mungkin sekali waktu kita ditolong oleh saudara seiman, oleh keluarga terdekat, atau keluarga dalam tubuh Kristus. Tidak salah, tidak dosa. Yang tidak boleh adalah kemudian kita terus mengandalkan orang lain. Sedikit-sedikit kita minta tolong, sedikit. Bukan seperti itu, saudara. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Ya, saya katakan sekali dua kali mungkin orang bisa menolong kita. Tapi kalau sering juga akan menjadi lain ceritanya, saudara. Kekristenan diajar untuk sesuai memahami firman Tuhan ini dengan kadar pemahaman yang ditaruh dalam pikiran kita, hati kita, iman kita. Dan ini akan bertumbuh. Ya, memang kita sekali waktu kita tidak mengharapkan pada seseorang atau pada siapapun, pada keluarga kita seperti apa yang kita pahami. Setiap pemahaman
seseorang berbeda, saudara. Sampai pada akhirnya kita memiliki pemahaman yang sama bahwa Tuhan, ya Roh Kudus saat ini harus menjadi satu-satunya Tuhan, sumber pengharapan. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, Roh Yesus Kristus adalah Tuhan sendiri yang sumber pengharapan itu. Maka orang-orang seperti ini akan betul-betul memiliki pengharapan yang benar di dalam keimanannya. Karena dia akan memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah oleh kekuatan Roh Kudus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekarang orang percaya berharapnya harus di dalam kekuatan Roh Kudus. Ya kalau saudara berharapnya tidak dalam kekuatan Roh Kudus, saudara berharap kepada Tuhan pun akan capek, ya, akan lelah. Sekali dua kali berharap, besoknya sudah tidak berharap sama Tuhan. Roh Kudus ini yang menjadi sumber yang membuat kita terus berharap kepada Tuhan di dalam nama Yesus, dalam iman kita secara berlimpah-limpah, saudara. Berharap kepada Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus sebagai sumber pengharapan, kita berharap kepada kekayaan Kristus, saudara. Kekayaan Kristus. Kalau kita sudah menemukan kekayaan Kristus, ya, Roh Kudus ini akan memenuhi dalam diri kita, ya, bukan cuma dengan pengharapan, pada akhirnya dengan kekayaan yang ada dalam Kristus Yesus, saudara. Roh Kudus membuat kita berharap secara luar biasa, ya, secara berlimpah-limpah. Ini kan luar biasa, saudara. Kalau sudah mencapai tingkat pengharapan yang berlimpah-limpah, ya, maka yang ada hanyalah sukacita, damai sejahtera, ya. Dengan segala sukacita dikatakan, memenuhi kamu dengan segala sukacita. Segala sukacita ini segala sukacita yang memang dikerjakan Roh Kudus, sehingga di dalam apapun segala sukacita itu terjadi. Dalam sakit masih ada sukacita, karena dalam segala sukacita. Di dalam apa lagi? Dalam kekurangan, di dalam masalah, dalam kelemahan, akan tetap ada sukacita, karena di dalam segala sukacita dan dalam segala damai sejahteranya, saudaraku, ini akan terjadi. Kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika dia memenuhi kekuatan Roh Kudus itu, saudaraku, yang kemudian mengejawantah, saya katakan, menjadi roh damai sejahtera, roh sukacita, roh kegembiraan. Itu kan keberadaan Roh Kudus, kekuatan yang mampu menghadirkan sukacita di dalam segala aspek, di dalam segala situasi. Tadi dikatakan segala sukacita. Ini dikerjakan Roh Kudus di dalam keadaan-keadaan kita. Jadi keadaan-keadaan ini tidak akan sebetulnya sama saja dengan orang-orang yang tidak punya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus akan membuat keadaan-keadaan itu dilimpahi dengan segala sukacita. Nggak ada janji bahwa kalau kita jadi Kristen kita akan bebas dari segala masalah-masalah dunia ini. Orang-orang Kristen, orang-orang yang hidup wajar seperti orang-orang lain, cuma akan mengalami fasilitas-fasilitas secara rohani secara berbeda. Karena Roh Kudus akan menghidupkan aspek-aspek dalam kerohanian kita ini, termasuk aspek berharap kita. Kita akan menjadi sukacita. Kita akan terus berharap dengan berlimpah-limpah. Ya, saudaraku, Dia yang melampaui segala akal, saudaraku. Maka waktu saudara dan saya susah, mulai berharap, akal kita ini tidak mendominasi. Tapi iman kita kepada Yesus Kristus yang percaya bahwa ada sumber pengharapan. Tidak sedikit-sedikit menggunakan akal. Akal harus digunakan. Orang Kristen gak cuma hidup dengan iman tanpa akal, bukan. Kecerdikan dikatakan harus digunakan. Walaupun digunakan harus seperti ular. Ular itu cerdik ya dalam memperdaya manusia waktu pertama. Tapi bukan kita harus seperti ular. Tapi kecerdikan ini harus digunakan. Namun ketulusan, kerelaan, keikhlasan, kesucian, kekudusan harus di atas segala-galanya, saudaraku. Maka kita nggak akan akal-akalan, apalagi mengakali orang lain. Itu nggak boleh, saudaraku.
cerdik, ya saudara, harus dilampaui oleh kekuatan Roh Kudus. Karena damai sejahtera yang dari Roh Kudus, sukacita yang oleh Roh Kudus harus melampaui akal kita. Karena akal kita nggak akan bisa menolong waktu kita sakit, waktu kita mengalami masalah. Apa akal kita bisa 100% bisa menolong kita? Tidak bisa, saudara. Tuhan sumber pertolongan kita. Roh Kudus sumber kekuatan yang akan memampukan kita, menolong kita waktu kita lemah, waktu kita sakit, waktu kita dalam masalah. Kita nggak kuat, kita nggak bisa mengurai, menyelesaikan masalah. Hikmat daripada Roh Kudus di dalam akal kita, dia akan menetralisir, menyehatkan akal kita, sehingga akal kita nggak kotor, akal kita nggak jahat, saudara. Kecerdikan kita itu tulus seperti merpati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini harus mulai dari pikiran kita yang dilampaui oleh kekuatan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya hati kita terpelihara dan pikiran kita terpelihara dalam Kristus saat kita berharap secara berlimpah-limpah. Saudaraku, di dalam Kolose, ya, dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi suatu tubuh dalam Kristus, ya, maksudnya, dan bersyukurlah. Saudara, panggilan di dalam keadaan kita adalah bersyukur. Alkitab mengatakan bersyukurlah dalam segala sesuatu, termasuk di dalam segala keadaan kita, di dalam situasi apapun itu, saudaraku. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Roh Kudus, roh damai sejahtera, kekuatannya itu yang membuat kita bersuka cita melimpah-limpah, berharap melimpah-limpah, saudaraku, dan mengalami kegembiraan di dalam damai sejahtera melimpah-limpah itu harus, ya, mengambil tempat yang paling sentral dalam kehidupan kita. Kalau enggak, dia enggak akan memerintah, saudaraku. Ketika damai sejahtera memiliki tempat yang paling sentral dalam kehidupan orang percaya, dalam beriman, maka dia akan memerintah dengan kegembiraan. Dia akan memerintah dengan sukacita. Dia akan memerintah dengan kesejahteraan dari damai itu sendiri, saudaraku. Damai sejahtera adalah damai yang sanggup menghadirkan keadaan yang mungkin saat ini menurut mata manusia kurang baik, membuat itu menjadi baik. Sehingga waktu saudara sakit, susah, lemah dalam masalah, masih bisa memuji-muji Tuhan dan mengucapkan syukur dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini pekerjaan kekuatan roh ketika dia mengambil tempat yang paling sentral dalam iman kita. Kalau itu tidak terjadi, tidak akan pernah terjadi apa yang disebut dengan bersukacita dalam segala keadaan. Saudaraku, kalau sudah penuh dan berlimpah-limpah, saya berani katakan, saudaraku, bukan saja kita pasti bersyukur dalam segala keadaan itu, tapi kita nggak akan diisi oleh hal-hal yang lain supaya kita bahagia, supaya kita sejahtera, supaya kita sukacita, supaya kita gembira. Nggak akan, saudaraku. Untuk hal-hal lain gak ada tempat yang coba-coba untuk menghibur kita, yang coba menawarkan sukacita, yang coba menawarkan damai sejahtera yang palsu, yang semu. Karena yang sejati sudah kita terima dan mengambil tempat yang paling sentral, dan semuanya sudah penuh dalam aspek kehidupan kita, baik jiwa kita, tubuh kita, roh kita sudah dipenuhi. Gak ada tempat lain untuk hal-hal yang lain. Karena satu tempat yang paling sentral sudah dipenuhkan dan sudah melampaui akal kita, dan kita gak akan berpikir yang lain untuk mencari pemenuhan di dalam keimanan kita. Dan kita gak perlu pendapat yang lain. Kita lebih percaya pada pendapat firman Yesus Kristus yang kita percayai, yang kita baca siang dan malam. Mari ikuti terus arahan firman Tuhan ini, supaya malam ini oleh kekuatan Roh Kudus kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memang dikehendaki Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal.
Kita bukan cuma meramaikan panggilan keselamatan ini. Kita bukan cuma meramaikan panggilan kekristenan ini. Panggilan keselamatan menjadi orang penghidupkan. Kita harus dipastikan memang menjadi pribadi-pribadi yang pasti berada di dalam kekekalan. Bukan cuma memeriahkan, ya, supaya ramai kekristenan, supaya banyak kekristenan. Bukan, saudaraku. Bukan itu. Itu memang ada dalam pikiran kita, ya. Tapi harus melampaui itu, bahwa kita dipastikan ada di dalam rencana Tuhan dalam kekekalan itu. Mari, yang kedua, dalam Filipi 4, baik bagian yang kedua, Filipi pasal 4, bagian yang terakhir, ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini tentang pemberian-pemberian jemaat dalam menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau sudah perhatikan di sana, saudaraku, pemberian-pemberian jemaat ini sangat membantu pelayanan. Ya. Saya secara pribadi ditolong oleh Tuhan melalui pemberian-pemberian jemaat. Saya percaya Tuhan tidak membutuhkan materi keuangan kebendaan, tapi pelayanan pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan memerlukan dukungan dari jemaat Tuhan. Dan ayat ini, perikop ini, tentang pemberian-pemberian jemaat. Namun ayat ini juga menarik, saudara, di ayat 19 tadi di pasal 4 ini, saudaraku, bahwa penulis, ya, Paulus mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Orang-orang yang percaya Tuhan, dia tidak takut berkekurangan. Karena kekuatan Roh Kudus juga sanggup mengejawantah menjadi jaminan pemeliharaan. Hanya orang-orang yang tidak dipenuhkan Roh Kudus, orang-orang yang takut, khawatir. Dan mereka gak bisa mensupport pekerjaan Tuhan memang. Karena mereka berpikir untuk diri mereka sendiri gak cukup, apalagi menyokong pekerjaan Tuhan. Ya, apalagi menyokong hamba-hamba Tuhan, memang rasanya tidak mungkin, saudara. Kalau saudara bisa, itu karena Roh Kudus yang memenuhi saudara. Jadi pastikan Roh Kudus dengan kekuatan yang membantu saudara. Ya. Ini pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan perlu dukungan. Tuhan gak perlu didukung. Tuhan gak perlu disokong. Tuhan tuh kuat, saudara. Gereja, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang perlu saudara dan saya sokong. Ya. Dan kita gak boleh menghina Tuhan. Ya. Dan kita harus percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagai bentuk sokongan saudara, bahwa saudara sedang melakukan firman Tuhan. Apakah Tuhan tidak akan menggenapi? Tuhan pasti menggenapi. Ya, bagi setiap orang yang melakukan. Saya sendiri percaya apa yang saya lakukan Tuhan akan menggenapi. Makanya saya bersyukur apa yang saya buat, saya percaya. Karena saya melakukannya dengan percaya. Saya tidak akan takut. Karena ada kekuatan yang akan membantu saya. Dan kita juga gak perlu takut kehilangan ketika kita mensupport segala sesuatu, mendukung apalagi pekerjaan Tuhan. Kita gak perlu takut kehilangan. Bahkan firman Allah, kalau kita takut kehilangan, kita akan kehilangan nyawa pun kita bisa kehilangan. Kalau kita takut kehilangan, kita sudah mempercayakan nyawa kita ketika kita menjadi percaya. Apalagi hal-hal yang lain, saudaraku. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Saudaraku, di dalam dunia ini, sepanjang kita melayani, sepanjang kita hidup, masih memerlukan segala sesuatu. Kalau Allah Roh Kudus yang kita sembah dalam Yesus Kristus yang adalah kekuatan, itu memenuhi segala keperluanmu. Tadi dia memenuhi jiwa kita, memenuhi pikiran kita di bagian yang pertama, secara rohani. Sekarang dia juga sanggup memenuhi, bukan cuma rohani, keperluanmu, keperluan jemaat. Kalau jemaat berani menyokong pekerjaan Tuhan, jemaat berani mensupport pekerjaan Tuhan, jemaat berani memberi bagi pekerjaan Tuhan, masa Tuhan gak mensupport kehidupan jemaat, keperluan jemaat? Lepas dari itu, ya kita memang mensupport sendiri. Ya, ketika kita sakit, kita butuh support dari Tuhan. Ya. Masa kan waktu kita sehat, kuat, diberkati, kita gak mau support pekerjaannya Tuhan. Karena pekerjaan ini menyangkut Tuhan, karena ini pekerjaan Tuhan, saudara. Masa sih kalau saudara peduli, Tuhan gak peduli, saudara?
Waktu kita belum percaya dia peduli, saudara. Tapi sebagai orang percaya kita punya kesadaran. Ya, kita berhutang ya kepada Tuhan. Ini harus dibayar, saudaraku. Dengan kesetiaan, dengan kerelaan, dengan ketulusan, dengan ketaatan. Cuma itu bayarannya, saudaraku. Tuhan gak perlu uang kita, tapi pekerjaan Tuhan, pelayanan perlu. Tuhan gak perlu materi, kebendaan, fasilitas. Tuhan yang memfasilitasi kita, tapi kita perlu memfasilitasi pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini kesadaran, ini pemahaman, ini logika rohani, saudaraku. Ya, berbeda dengan logika jasmani. Ya. Kalau kita masih memakai pikiran kita untung dan rugi, memang kita akan sulit memahami Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Karena ini hanya ada di dalam kemuliaan dan kekayaan Yesus Kristus, yaitu kekayaan hikmat dan pengetahuan firman Allah. Ya, betapa lambannya kita kalau kita memang tidak memahami. Kita harus belajar setiap hari. Kenapa pentingnya belajar firman Tuhan? Supaya nggak lamban dalam respon janji-janji Tuhan. Ada banyak janji buat kita, saudaraku. Dan kita seringkali kurang tertarik dengan janji-janji Tuhan. Padahal itu diberikan sepanjang kita hidup di muka bumi. Kalau sudah dalam surga, ya sudah bersama-sama Tuhan. Ya, nggak perlu lagi penggenapan janji. Di bumi inilah janji-janji yang diberikan kepada Abraham itu, saudaraku. Supaya Abraham sungguh-sungguh menjadi pribadi sahabat Allah yang sejati, tahu kehendak Allah, memahami isi hati Allah. Walaupun Abraham adalah manusia biasa, tapi berkat iman itu turun kepada kita, supaya kita memahami bagaimana kehidupan kita seharusnya. Karena kita harus tahu kelak bagaimana kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita berada kelak. Kalau kita mulai berpikir tentang kekekalan, tentang surga, mulai saat ini kita harus menyadari tentang pekerjaan Tuhan. Karena kalau tidak, kita nggak akan sampai, saudara. Dengan berpikiran jasmani, kita nggak akan sampai kepada hal-hal yang rohani. Dengan tidak berpikir kekekalan saat ini, kita nggak akan mungkin sampai ke dalam kekekalan. Maka pikiran kita cuma melulu soal bumi, soal dunia, soal makan, minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebendaan. Dan itu semua habis dibuang ke dalam jamban, saudara. Mari, saya cuma mengajak kita supaya mengerti kekuatan kuasa Roh Kudus. Ya, sebelum terlambat, saudaraku. Karena semua akan berjalan begitu saja. Waktu akan mengalir begitu saja. Dan tidak dapat diulang. Tapi mari, dengan kita memahami kekayaan yang akan memenuhi segala keperluan orang percaya, saudara. Apa yang saudara butuhkan? Mari, kembali ke jalan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Bukan cuma rohani saja, jasmani kita. Kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus secara rohani. Apa yang kita perlukan harus selaras dengan kekuatan itu. Jadi kekuatan itu akan diukur dengan seberapa besar kepercayaan kita akan kekuatan itu. Roh Kudus gak akan mungkin lakukan di luar kemampuan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita harus bersyukur. Seringkali ketika seorang diberikan berlimpah, ada orang ini gak punya pemahaman, seringkali juga jatuh. Ya, apa-apa yang dipercayakan kepada orang percaya, ketika orang percaya sudah berhenti memahami kehendak Tuhan, juga menjadi masalah. Tidak mampu, tidak kuat, dan mulai tidak bersyukur, saudara. Mulai mengeluh dan mulai bersungut-sungut. Padahal tidak berkekurangan sebetulnya, tapi karena tidak mampu memahami, tidak mampu mengelola berkat-berkat Tuhan, jatuh, undur, dan kehilangan pengharapan kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-19 ini menjadi perenungan kita. Di poin yang kedua, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kuasa Roh Kudus dengan kekuatannya sanggup menimbulkan, sanggup menjelaskan, sanggup menyatakan dan merealisasikan kekayaan Kristus, kemuliaan Kristus. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa melihat, menyaksikan kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus. Karena tanpa itu, pikiran kita yang belum melampaui, ya, dan belum dilampaui oleh urapan Tuhan, nggak akan mengerti bahwa itu kekayaan Kristus, nggak akan mengerti bahwa itu kemuliaan Kristus, ya, sehingga kita nggak akan merampas, mencuri bahwa itu kekayaan kita, bahwa itu kemuliaan kita. Bukan. Kalau kita bisa, kita ada, itu
Yesus Kristus oleh Roh Kudus dengan kekuatannya memenuhi segala keperluan kita, baik rohani maupun jasmani, sehingga kita mengerti bahwa itu semua seturut kekuatan itu di dalam kemuliaan dan kekayaannya, yaitu kemuliaan dan kekayaan Kristus. Sebagai ayat penutup, jadi percayalah bahwa apapun yang kita perlukan sepanjang kita hidup menjadi orang percaya, itu pasti akan dipenuhi. Dia bukan cuma memenuhi jiwa kita, ya, dengan sukacita damai sejahtera seperti poin pertama tadi, dia juga akan melimpahkan kekayaan kemuliaan. Saudara, saya akan menjadi orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang diperkaya dalam pelbagai kebajikan untuk menjadi berkat, bukan untuk menimbun, bukan untuk dinikmati, ya. Bahkan pemazmur mengatakan, ya, orang-orang percaya pun harus tahu bahwa ketika mereka kembali kepada Tuhan, gak ada yang dibawa, kata pemazmur pasal 50 mulai 49, di pasal 49 pasal 50 itu berkata bahwa ketika kita mati gak ada yang dibawa. Memang orang-orang dunia pun berkata, orang-orang yang gak Kristen pun berkata nanti juga kalau mati gak dibawa. Memang benar, ya, rugi rasanya kalau kita mati juga kita gak nikmatin apa-apa sebetulnya waktu kita hidup, karena kita gak pernah diberikan kekuatan kuasa untuk menikmati kekayaan Kristus, kemuliaan Kristus, sukacita Kristus, damai sejahtera Kristus. Kita cuma berlelah-lelah saja mencarinya, ya. Bahkan kita cenderung sakit-sakitan, saudara, nggak menikmatinya. Kita nggak mau seperti itu. Kita memang masih bisa sakit, tapi kita diizinkan untuk menikmati, saudara. Nggak selamanya kita sakit. Saya bisa sakit, saudara bisa sakit, saudara bisa kekurangan, saya bisa kekurangan. Tapi kan tidak selamanya kekurangan terus, tidak selamanya sakit terus, saudara. Kalau sakit terus, bagaimana kita bisa makan? Bagaimana kita jalan-jalan? Bagaimana kita bisa bekerja? Bagaimana kita bisa beribadah? Tidak, saudara. Kita harus realistis secara rohani berpikir. Kita harus jernih berpikir, saudara, berdasarkan kekayaan kemuliaan Kristus. Kita tuh baca ayat yang terakhir dari renungan kita, Kolose pasal 3 kembali. Di ayatnya yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Perhatikan, dalam kekayaan tadi juga ada yang kita mau bicarakan, yaitu kekayaan firman. Kita nggak hanya cuma menimbun kekayaan materi, tapi sudahkah saudara yang seperti kita canangkan sekarang, kaum wanita sudah mulai tekun membaca firman Tuhan? Apakah kaum pria, pemuda remaja, anak-anak sekolah itu tekun? Ya kalau enggak, kita nggak akan punya kekayaan dalam perkataan Kristus. Ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Ya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perhatikan, di dalam hatimu, saudara. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, ayat 17, dengan perkataan dan perbuatan lakukanlah semua itu dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku, kekayaan di dalam firman Kristus, ya, kemuliaan yang ada pada Kristus dengan sifat-sifat ilahinya, itu akan menjadi milik saudara dan saya. Itu keperluan kita secara rohani, yang nanti akan menolong kita secara jasmani waktu kita mengalami pergumulan. Baik saat kita diberkati, kita bisa mengelola karena kita punya kekayaan firman Allah, perkataan Kristus. Bagaimana waktu kita diberkati melimpah? Bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita masih beribadah? Apakah kita mulai sibuk dengan kekayaan kita sehingga kita lupa jam-jam ibadah? Kita bisa sesuka hati mengatur jam-jam ibadah kita? Tidak, saudara. Tidak seperti itu. Ya, bahkan kita mulai sibuk dengan berkat-berkat. Ibadah sih kapan saja, mau kapan saja. Ini nggak bisa seperti ini, saudara. Sebagai manusia baru dengan kekuatan. Kalau enggak, kita dengan kekuatan sendiri pasti gagal terus. Sebentar berhasil, sebentar gagal. Tapi kalau Roh Kudus menjadi kekuatan kita akan kuat dalam kekuatan kuasanya. Ya, saudaraku, seringkali kita jatuh bangun, ya, karena kita nggak paham. Ya, seringkali banyak jatuhnya ketimbang bangunnya. Ini penting untuk kita pahami. Kita lemah, saudaraku, tanpa Tuhan. Kita bisa binasa tanpa Roh Kudus Tuhan. Kita bisa tersesat memahami firman Tuhan tanpa kekuatan Roh Kudus. Bahkan kita juga bisa mencomot ayat Alkitab sesuka hati kita tanpa kekuatan Roh Kudus. Dan kita bisa membenarkan diri kita dengan ayat-ayat firman Tuhan, kalau tidak dengan kekuatan Roh Kudus. Mari, ini penting sekali, saudaraku.
Setiap kita harus berurusan langsung dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, anak-anak saya, keluarga saya harus berurusan langsung dengan Tuhan. Karena soal surga, soal pribadi, soal masuk surga, soal pribadi, soal mati juga soal pribadi. Saudara, saya selalu ingatkan ini. Karena kita tidak selama-lamanya seperti ini. Saudara, nggak ada manusia yang kuat. Sampai berapa lama kita sehat, sampai berapa lama kita kuat, tidak ada, saudaraku. Kita butuh kekuatan Roh Kudus supaya kita tetap berpengharapan melimpah-limpah. Ini yang membuat kita stabil dalam mengiring Yesus sampai kita menutup mata, kita tetap bersukacita. Ya, sampai kita menutup mata, kita tetap bersukacita, kita tetap damai sejahtera, dan kita tetap dipelihara oleh Tuhan sampai akhir. Tuhan mengasihi kita, kita tunduk kepada. Terima kasih buat kekuatan Roh Kudus malam hari ini, firman penghiburan, firman menolong kami. Sertai kami malam ini Tuhan. Bahkan kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin hari ini belum tiba saat ini Tuhan di rumah, dari pepergian, dari pekerjaan, tutup bungkus, tibakan rumah dengan selamat, kumpulkan semua. Berkati malam hari ini Tuhan, kami sudah beribadah dan sudah join dengan firman Allah dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Ada yang di rumah membangun mesbah atau mungkin di tempat-tempat yang lain mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Berkati kesehatan, berkati kekuatan, berkati keharmonisan hidup nikah kami semua, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kami, para suami, para istri, Tuhan berkati, anak-anak semua diberkati, pekerjaan, bisnis, usaha, dagang, Tuhan berkati, bahkan yang baru memulai usaha dan bisnis, dagang juga Tuhan memberkati. Yang dalam pergumulan pekerjaan Tuhan berkati, berikan pekerjaan. Yang dalam perjodohan Tuhan berikan jodoh, pertemukan, dan Tuhan berkati. Yang sudah siap membangun rumah tangga, segala persiapan baik secara rohani maupun secara materi, Tuhan turut menyertai, mendampingi. Orang-orang tua kami berikan kesehatan, para lansia, para janda, mereka yang hidup sendiri tanpa suami, tanpa istri juga Tuhan cukupkan kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani yang mereka Tuhan mencukupkan, berikan penghiburan, sertai senantiasa di masa kesendirian. Para suami, istri berikan keharmonisan, anak-anak juga berikan rasa takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, pada orang tua, pada pekerjaan Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dalam masa-masa kanak-kanak, balita, batita mereka boleh bertumbuh secara baik, dan masa kanak-kanak, remaja, pemuda mereka juga mereka boleh bertumbuh normal, pergaulan mereka diberkati, pendidikan kuliah mereka diberkati semua. Berkati posisi jabatan jemaat-jemaat Tuhan, lindungi posisi berkat Tuhan yang mempromosikan mereka. Yang malam hari ini sakit juga Tuhan pulihkan, baik Ibu Aminah Tuhan jamah pulihkan sembuhkan, Ibu Olivia juga jamah pulihkan Tuhan sembuhkan, dan mungkin juga ada lansia kami yang saat ini kurang sehat, Tuhan jamah pulihkan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan menyertai. Hamba tidak tahu keberadaan mereka masing-masing yang mungkin dalam keadaan lemah sakit, juga Tuhan segera menolong, menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap mereka yang membutuhkan ekonomi, keuangan, kemedaan juga Tuhan memberkati. Minggu raya kami akan bersama-sama beribadah dan menikmati perjamuan kudus. Berkati seluruh jemaat Tuhan dengan kelaparan, kehausan yang hebat akan Tuhan, sehingga rohani kami terpelihara, jasmani kami juga terpelihara. Terima kasih Tuhan. Berkati program gereja kami untuk renovasi atap, plafon dan lantai, dan ornamen-ornamen yang lain. Tuhan berkati keuangan, dana pembangunan juga, kiranya Tuhan memberkatinya. Pengurus litbang yang akan mengerjakan juga, dan tukang yang akan di lobi juga Tuhan memberkati. Siapa yang akan mengerjakannya, waktunya, cuacanya, keamanannya, keselamatannya juga dalam pengerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah melalui ruang ini. Kiranya juga Tuhan memberkati tempat di mana kami ada, bangsa di mana kami tinggal, sejahterakan bangsa ini, sejahterakan negeri ini, kota ini, karena kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami juga. Organisasi di mana kami ada tumbuh dan berkembang juga Tuhan berkati. Persembahan-persembahannya senantiasa kami kumpulkan bagi menopang pekerjaan Tuhan, juga Tuhan memberkatinya, karena ini lahir dari hati yang mengerti, hati yang memahami, hati yang mengasihi Tuhan. Kami percaya ketika kami menabur, kami pasti akan menuainya. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan melewati malam ini, sertai kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan umur yang panjang, dan tidur kami boleh berkualitas malam ini. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.